Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran Mayop, di mana ini akan membahas pertemuan sebelumnya terkait dengan menginput transaksi ya. Di video pembelajaran sebelumnya sudah menginput transaksi sampai dengan pembelian barang, baik yang bersifat kredit maupun yang bersifat tunai. Kemudian di video pembelajaran kali ini kita akan mencoba melanjutkan penginputan transaksi yang ada di modul secara keseluruhan, baik dari pembayaran, kemudian adanya retur, serta adanya diskon penjualannya, serta adanya penjualan barang dagangan juga akan dibahas, serta ada penerimaan pembayaran piutang. Oke, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan di halaman 57 di bagian pembayaran hutang melalui kas ya, di bagian C. Oke, karena perusahaannya sudah ada, kita buka terlebih dahulu. Ini Mayopnya sudah dibuka, kemudian kita open filenya, kemudian kita klik open. Tidak ada password ya, kita langsung klik OK. Karena ini trial, berarti langsung saya klik continue, pilihan opsi yang ketiga karena trial, tinggal di OK. Nah, ini sudah muncul command centernya. Oke, di bagian C akan ada transaksi pembayaran hutang per kas. Berarti ini akan ada pembayaran hutang dari cek akun atau dari kasnya ya, dari kasnya. Caranya bagaimana? Kita, karena ini pembayaran hutang gitu ya, pembayaran terkait dengan pembelian, maka kita masuknya adalah ke purchase ya, ini pembayaran pembelian kredit seperti itu. Kemudian yang dibayar adalah terkait dengan pembayaran kepada supplier DCHL seperti itu. Oke, kalau pembayaran berarti nanti kita masuknya ke, di video sebelumnya sudah saya jelaskan akan ada 3, yaitu purchase register, enter purchase, atau pay bill. Kalau di sales berarti ada sales register, enter sales, atau receive payment. Oke, setiap ada kata enter berarti itu nanti akan memasukkan terjadinya pembelian, baik pembelian kredit ataupun tunai, atau nanti ketika ada enter sales berarti nanti akan ada penjualan kredit ataupun tunai. Ketika ada kata kalimat register, baik purchase register atau sales register, itu menu untuk retur. Nah, ketika ada pay bills berarti menu untuk pembayaran terkait dengan pembelian. Ketika ada receive payment berarti akan ada penerimaan penjualan ya. Oke, kita ke purchase terkait dengan pembayaran hutang, berarti kita akan masuknya ke pay bills. Oke, ke pay bills diklik, nanti akan muncul tampilan kotak dialog pay bills. Akunnya ini nanti kalian perhatikan dibayarnya pembayaran hutangnya pay bills gitu ya, pembayarannya hutangnya itu melalui apa gitu kan. Kalau di sini disebutkan melalui cek akun, berarti kita pilih cek akun. Kalau misalkan nanti melalui misalkan Bank BRI, berarti kita melalui Bank BRI, atau melalui payroll cek akun seperti itu ya. Nanti kalian tinggal pilih jenis membayarnya melalui apa seperti itu. Kemudian kalau sudah dipilih, kita pilihnya cek akunnya ini anggapannya adalah kas ya. Nanti harusnya bisa diganti ya, diganti kalimat kas seperti itu. Ini use akun. Kemudian suppliernya dipilih ya, berdasarkan list supplier yang sudah ada. Kita adalah DCHL, berarti kalau ini ada kalimat 5.502.500 berarti masih ada hutang sebesar 5.502.500. Oke, double klik atau enter atau klik use supplier. Nanti akan muncul seperti ini. Cek numbernya nomor 2, atau nanti nomor 2 berarti auto ya, nomornya sudah otomatis, atau nanti kalian tuliskan sendiri. Kemudian ini balance-nya, total dari keseluruhan ini ya, hutangnya. Kemudian ada
ini ya, terkait dengan tanggalnya adalah tanggalnya 12 Januari. Nah, ini saya ingatkan kembali, silahkan cek penanggalannya apakah formatnya adalah di laptop kalian adalah tanggal dulu atau bulan dulu di depan. Nanti dicek ya terlebih dahulu. Caranya cek laptop kalian, atau nanti dicoba saja, misalkan sini ditaruh angka 31, ternyata bisa, berarti adalah tanggal dulu. Tapi ketika 31 nggak bisa, berarti adalah bulan dulu, seperti itu ya. Kan seperti ini saya kan tidak bisa ya, karena ini harusnya ini sudah bisa ya, misalkan 31 ininya adalah 31, biasanya nanti menolak tuh, akan ada bunyi seperti itu, berarti depannya adalah yang tengah adalah bulan, seperti itu ya. Ini 12. Oke, kemudian total pembayarannya adalah sebesar 390, berarti hutang yang ini ya, yang tanggal 28 ya tahun 2013 yang dibayarkan. Kita tuliskan 390 total yang dibayarkan. Kemudian ke memo tetap payment DCHL aja. Kemudian kita klik angka yang dibayarkan, diaplikasikan nilai nominalnya ke sini sebesar 390. Oke, kita klik ke sini lagi ya, biar nanti ininya out of balance-nya adalah 0, total dibayarkan adalah 390, seperti itu ya. Ini to be printed ya, kalau misalkan mau nanti bisa di print, kalau mau di print terkait dengan fakturnya ya, ini faktur pembayaran hutang, atau kita record dulu ya, kita record Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Jadi nanti akan ada kas keluar ya, di kredit, kemudian akan ada hutang di debit ya, karena hutangnya berkurang sebesar 390. Jadi debitor ini ini pembayaran hutang ya. Oke. Trade creditor, kalau trade creditor itu hutang, kalau trade debitor itu piutang. Trade creditor berarti hutang ya, ini ada pengurangan hutang di debit sebesar 390. Oke, kalau jurnalnya sudah oke, klik oke, kita record ya, dicek kembali tanggal, jumlah, kemudian jumlah yang dibayar, out of balance-nya adalah 0, berarti kalau sudah oke kita klik record. Oke, kalau sudah selesai berarti kita tutup. Kalau ingin melihat jurnalnya, berarti kalian klik transaksi jurnal, kita kasih tanggalnya adalah 2013 saja ya. Berarti nanti ini yang keluar adalah transaksi dari tahun 2013 sampai tahun 2021 ya. Lihat nih ya, sudah sebesar 390. Oke, kita ke all saja ya, karena tidak terlihat nih ya, sebesar 390 seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya masih sama, yaitu pembayaran hutang, tetapi di sini menggunakan kartu kredit. Karena menggunakan kartu kredit, ini masih tetap pay bills ya, tapi akun yang dipilihnya adalah bukan cek akun, tetapi menggunakan kartu kreditnya adalah Mastercard ya. Kita menggunakan Mastercard. Oke, menggunakan Mastercard, kemudian suppliernya masih sama DCHL. Kalian tinggal klik saja gini untuk menentukan ya, klik tab, nanti akan muncul cek akunnya adalah nomor 1 karena baru pertama kali auto ya, ini ya, nanti bisa dituliskan kembali. Kemudian tanggalnya adalah 15 Januari 2014, kemudian jumlah yang dibayarkan adalah 306 itu ternyata sebesar ini ya, pembayaran 300.000 ditambah dengan biaya administrasi sebesar 6.000 ya. Jadi jumlah yang dibayarkan adalah, di sini dituliskannya adalah 300
ya, dituliskannya 306.000. Kemudian yang diklik di sini adalah dibayarkan sebesar 300.000. Oke, out of balance-nya masih ini ya 6.000 ya, berarti nanti kita tuliskan 306. Oke, kita klik lagi sini 300. Financials-nya kita ketikkan 6.000 ya biar balance. Ini 306. Oke ya, jadi silahkan kalau misalkan belum balance coba diklik-klik kembali baik di amount-nya, amount totalnya, ini total pembayaran, misalkan masih minus berarti financials-nya, biaya administrasinya ditulis 6.000, nanti sampai hasilnya adalah out of balance-nya adalah 0 ya, jadi ini sama dengan total yang dibayar dengan jumlahnya ya. Kalau sudah sekarang sudah dipastikan semuanya ada, klik Ctrl L untuk melihat jurnalnya ya. Ini ada Mastercard ya, di kredit, ada hutangnya di debit ya. Ini hutang nanti akan ada 2 terkait dengan yang pertama biaya administrasi. Ini kemudian ada jurnal tersendiri juga biaya administrasi sama hutangnya. Seperti itu ya. Kalau sudah di oke, kemudian di record. Oke, kalau sudah nanti kalian bisa lihat di transaksi jurnalnya seperti tadi ya. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya terkait dengan pada tanggal 17 Januari 2014 memesan barang ke dchl.co sebanyak 500 box ya, dengan memberikan uang muka sebesar 100.000. Ini berarti ini ya, terkait dengan pembelian kredit ya. Tetapi ini ada kalimat memesan ya, jadi pada tanggal 17 Januari 2014 dikatakan baru memesan dan sudah membayar uang muka 100.000. Oke, karena ini adalah pembelian, berarti nanti kita masuknya masih ke purchase, kemudian ketika pembelian baik kredit ataupun tunai akan masuk ke enter purchase. Kemudian tadi ada kalimat pada tanggal 17 Januari memesan barang ya, berarti baru terjadi pemesanan barang dan sudah dibayarkan uang muka sebesar 100.000. Ketika melakukan pemesanan barang berarti opsinya adalah bukan bill itu berarti sudah melakukan pembelian barang sudah dikirim, sedangkan order dan quote itu nanti order itu berarti baru memesan ya, berarti ini karena tadi transaksinya adalah order. Nanti silahkan dicek kembali video yang pembelajaran sebelumnya, sudah saya jelaskan apa perbedaan order, quotes, dan bill ya. Di order kita masuk ke dalam order karena ini baru memesan ya. Kemudian pemesan barangnya kepada siapa, DCHL, kalian bisa klikkan inisial ininya ya, inisial suppliernya D gitu, nanti akan muncul otomatis atau nanti klik di sini ya. Kalau sudah di tab kemudian termnya ya, syaratnya masih sama N30 EOM, kemudian nomor purchase-nya adalah auto ya, PJ03. Ini sepertinya ada transaksi saya yang kelewat satu ya. Bentar. Purchase. Oke, nanti dicek kembali ya. Oke, ini auto saja. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 17 Januari ya. Ini 17 Januari saja 2014. Kemudian apakah termasuk pajak? Tidak ya, tidak termasuk pajak, berarti ini adalah layoutnya diganti ya, karena ini pembelian
pemesanan barang, berarti item list ya, list item barangnya adalah berapa, 500. Kemudian item numbernya adalah LP. Ini silahkan diisi LP gitu ya. Kemudian 500 juga EDC, kemudian 500 juga ENC. Oke ya, jadi isi price-nya udah otomatis ya, harganya totalnya juga, tinggal diisi jobs-nya adalah job 1. Kalian bisa ketikkan angka 1 langsung atau klikkan tanda panah ke bawah ya. Kemudian komennya silahkan diisi, kalau mau diisi via-nya, pengirim via mana akan diisi. Kemudian ini by today-nya adalah 100.000. Oke, kemudian berarti yang dibayarkan nanti ketika barang dikirim adalah 4.712.500. Kategorinya adalah kategori A. Oke, perhatikan lagi tanggalnya, purchase numbernya, kemudian date-nya sudah ya. Kemudian Ctrl R untuk melihat jurnalnya ini ya. Deposit ya, pembayaran uang muka, kasnya berkurang di kredit. Oke, kalau sudah sama gitu ya, kita klik record. Spelling ignore all saja. Oke, ada informasi, ada pembayaran uang muka, kita klik oke. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya terkait dengan penjualan barang. Pada tanggal 10 Januari 2014 dijual 2.500 box masing-masing, yaitu LB, EDC, dan ENC kepada PT Tawakal dengan uang muka sebesar 1 juta. Harga belum termasuk PPN. Berarti ini terjadi penjualan di mana sudah ada uang muka sebesar 1 juta. Penjualan, kita masuk ke menu sales ya, sales, kemudian ketika terjadi penjualan masuk ke enter sales ya. Ketika terjadi penerimaan penjualan secara tunai, secara keseluruhan ada receive payment. Oke, enter sales. Kita pilih formnya adalah invoice ya, invoice karena ini pembayarannya karena ini sudah dilakukan penjualan barang dagangan. Ketika baru pemesanan adalah order, ketika terjadinya lelang ya, terjadinya lelang gitu ya, penawaran barang gitu ya, penawaran harga barang masuknya ke quote seperti itu. Oke, kita masuknya ke invoice, customernya adalah PT Tawakal. Tuliskan aja apa namanya, inisial depannya ya, perusahaannya, nanti akan otomatis seperti ini. Kemudian enter tab. Kemudian nanti temunya diperhatikan, syaratnya adalah masih net 30 after IOM. Kalau syarat penjualan yang berupa, nanti tinggal diklik kemudian pilih saja syaratnya di sini ya. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya syaratnya apa saja ya. Kalau COD itu dibayar ketika barang dikirimkan. Ketika prepaid adalah pembayaran dilakukan ketika transaksi terjadi. Kemudian in a given of days, jadi pembayarannya pada tanggal transaksi. Nanti bisa dicek di sini ya, kapan ketika sudah memilih ini, sudah memilih metode pembayaran, nanti kalian teruskan apakah nanti akan ada diskon atau tidak ya, seperti itu. Oke, ini karena memakainya adalah net 30 after EOM, end of month gitu ya, dan kemudian tidak ada diskon, berarti kita kosongkan saja dari ya diskonnya ya di sini ya. Oke, kemudian termasuk pajak kah? Tidak ya, tidak termasuk pajak penjualnya, berarti nanti akan ada pajak tersendiri. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 10 Januari.
Januari 2014. Kemudian deskripsinya, karena ini barang yang dijual adalah barang, maka kita pakai layoutnya adalah item ya. Kemudian jumlahnya berapa, ini ada 2500 masing-masing ya. LB, kemudian 2500 ENC, kemudian 2500 EDC. Oke, harganya sudah otomatis ya, karena kita sudah pernah setting harga di persediaan ya, di kartu persediaannya. Kemudian terjadi pembayaran uang muka sebesar 1 juta. Oke. Ini kalau ada biaya angkut ya, tidak ada. Kemudian ini piutangnya berarti sebesar 31.312.500. Ini kalau back order sudah pernah saya jelaskan ya. Kalau back order itu ketika terjadi pemesanan kembali atau penjualan kembali ya, seperti itu. Kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya ini ya. Trade debitor berarti nanti akan ada piutang ya. Trade debitor itu piutang, akan ada piutang. Kemudian ada penjualan, ini ada pajaknya ya. Kemudian ini ada catatan juga pembeliannya sebesar berapa. Kemudian ini ada merchandise inventory, bersediaannya berkurang ya. Kemudian ini ada kas masuk ya sebesar 1 juta gitu ya. Kemudian ada piutang dagangnya berkurang sebesar 1 juta ya, seperti itu. Ini jurnalnya sudah oke. Kemudian kita klik oke, kita klik record, dicek kembali silahkan. Jobsnya ya, ini kelupaan, jobsnya adalah satu, kemudian satu, kategorinya A. Oke, kalau sudah terisi semua tinggal klik record. Spelling di ignore all. Oke, sudah selesai, berarti sudah selesai. Kita lanjut ke selanjutnya, ada transaksi kembali juga. Pada tanggal 15 Januari 2014 dijual 2000 box ya, masing-masing LB, EDC, dan ENC kepada PT Tawakal juga dengan uang muka sebesar 1 juta. Oke, jumlah transaksinya seperti tadi ya, sama, baik dari persyaratan ya, ataupun jobs dan juga kategorinya. Kita ke enter sales lagi. Ini PT Tawakal masih sama, kemudian tanggalnya kita ganti tanggal 15 Januari. Kemudian yang dijual berapa, sebesar 2000. EDC kita urut ya, LB 2000, EDC, kemudian 2000 ENC. Oke, kalau sudah, tanggalnya sudah, pembayaran uang muka sebesar 1 juta. Oke, kemudian jobsnya adalah satu, ini satu, kategorinya adalah A. Pastikan semuanya sudah dicatat. Teks inklusif tidak termasuk pajak, berarti nanti ada pajak ya 10%. Oke, ini nanti bisa diisi sendiri, salespersonnya siapa yang melakukan penjualan, kemudian ada komentar, ada penjelasan pengirimannya menggunakan apa, ada promise date pembayarannya kapan ya. Kalau sudah, klik record atau Ctrl R, kita langsung ke record saja ya. Ignore all. Oke, sudah, berarti transaksinya sudah selesai. Nanti bisa dilihat di transaksi jurnalnya. Kemudian kita lanjut ke penjualan yang lain. Kalau tadi adalah penjualan barang dagangan, kita lanjut ke contoh transaksi terkait dengan penjualan jasa ya. Ada penjualan jasa di sini. Kita bisa lihat transaksinya, yaitu pada tanggal 13 Januari 2014 terdapat penjualan satu paket spa pada cash customer. Berarti kita masih ke sales ya, tetap sales ya,
penjualan, baik penjualan barang maupun jasa akan ada di enter sales. Ke enter sales, kemudian kalian klik invoice-nya, formnya ada invoice, kemudian customer-nya ada case customer, inisialnya aja C, nanti akan muncul sendiri, kalian tap. Kemudian tanggalnya adalah 13 Januari. Kemudian layoutnya, karena ini bukan barang, karena ini adalah jasa, berarti kita ganti layoutnya adalah jasa service ya. Service, kemudian ini item ya, layoutnya tetap item karena ini sudah tersedia ya, karena paket ya. Oke, ini adalah satu, karena ini adalah paket, paket ES. Oke, muncul harganya, kemudian termnya adalah COD, ternyata syaratnya adalah COD, berarti tinggal diganti COD. Oke, kemudian klik OK, tidak ada syarat diskon. Kemudian ada pay today sebesar 1.650. Oke, berarti ini pembayarannya adalah tunai ya, ada pembayaran tunai. Payment metodenya kas ya, ini nanti akan ada pilihan. Kalau misalkan pelanggannya memilih menggunakan Mastercard, berarti nanti diganti Mastercard. Atau menggunakan cek seperti itu ya, nanti dipilih sendiri. Ini ada di sini ya. Nanti kalau misalkan mau metode pembayarannya baru, belum ada di sini, nanti kalian buat new di sini ya, pakai apa ya, seperti itu ya, ada pilihannya ya. Tuh, seperti itu ya. Karena cash ini, kemudian jobsnya adalah job 2 karena penjualan jasa. Payment today-nya saya pencet cash ya. Jobsnya adalah 2 karena jasa, kemudian barang kategorinya adalah B. Baik, kalau semua sudah dipastikan sama, teks inklusif tidak usah dicentang, ada pajak di sini. Oke, kalau sudah di record atau Ctrl R untuk melihat jurnalnya ya. Oke, kalau sudah kita klik record, ignore all. Oke, selesai ya. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu terkait dengan penerimaan pembayaran piutang tunai. Pada tanggal 16 Januari diterima pembayaran piutang tahun 2013 oleh PT Tawakal. Dibayarnya menggunakan tunai sebesar 8.800.000. Oke, karena ada pembayaran piutang, kita masuknya ke sales, kemudian receive payment ya. Jadi kalau ada pembayaran piutang berarti masuknya ke receive payment. Kita klik receive payment, kemudian customernya sepertinya error. Oke, saya buka lagi ya. Open, tiba-tiba error ya. Oke, saya buka dulu ya, kita nanti coba ulangi. Oke, sales, kemudian receive payment, kemudian kita kliknya adalah pembayarannya menggunakan cek akun, sama sudah. Kemudian customernya adalah PT Tawakal, kemudian jumlah yang dibayarkan berapa, 8.800.000. Oke, payment metodenya menggunakan cash ya, dipilih cash ya. Kemudian tanggalnya adalah 16 Januari. Januari 2014. Oke, yang dibayarkan adalah ini. Angka out of balance-nya harusnya 0. Sudah. Kemudian kalau sudah pastikan 0, maka kita tinggal klik record ya. Oke.
Oke, kalau sudah kita ke transaksi selanjutnya terkait dengan penerimaan pembayaran piutang tunai ya menggunakan diskon. Oke, pada tanggal 20 Januari 2014 diterima pembayaran piutang transaksi tanggal 10 Januari 2014 dengan diskon 12.500 secara kas, cek akun ya, cek akun itu kas. Kemudian caranya bagaimana? Kita ke ini ya, sama ya, ke sales, kemudian receive payment, ini masih sama. Receive payment kita menggunakannya cek akun, pembayarannya menggunakan kas piutangnya ya. Kemudian kita customernya adalah PT Tawakal, kemudian jumlah yang dibayarkan adalah 31.300.000. Sebentar ya. Oke, dilanjut ya, tadi saya mengecek yang lain. Oke, ini ada pembayaran 31.300 karena nanti akan ada diskon sebesar 12.500. Payment metodenya adalah cash ya, kita pilih cash. Kemudian total yang dibayarkan sudah 31.300. Finance charge-nya adalah 12.500. Oke, ini masih ada selisih, berarti ini 31.300. Ini ditulisnya adalah 31.300. Ini kadang suka berubah, kita rubah kembali. Oke, ini sudah out of balance sudah 0. Ini harusnya 31.300 ya. Rp31.312.000 ya. Oke, ini sudah betul ya. Oke, seperti ini ya. 31.300, ini jumlah total P1.312.500 sudah betul. Kemudian 31.300, kemudian ada diskon 12.500. Out of balance-nya adalah 0. Oke, untuk tampilan yang ada di modul itu tampilan ini ya tidak pas ya, jadi nanti yang dilihat ada seperti ini. Total yang dibayarkan adalah 31.312.500. Totalnya adalah ini, di sini total yang pembayaran dari piutangnya ya. Kemudian ada diskon sebesar 12.500. Kemudian out of balance-nya adalah 0. Di tampilan modul juga ada yang salah. Ini kalau di modul cuma ada 31.312.500 tanpa adanya transaksi tanggal 15 Januari. Harusnya memang ada transaksi tanggal 15 Januari. Jadi tampilan di modul kurang tepat ya. Jadi nanti jangan bingung ketika ternyata berbeda di modul, gambarnya adalah ada dua piutang. Di modul ada satu piutang, padahal di yang kita kerjakan ada dua piutang. Yang betul adalah dua piutang ya, 31.312.500 dan juga 248.50 seperti itu ya. Oke, kalau sudah tinggal klik record. Oke, sudah selesai terkait dengan pembayaran. Kemudian kita lihat transaksinya ya, apakah sudah ada atau belum. Kita all saja. Kemudian tanggal 1 saya lupa tadi, harusnya dilihat transaksinya terlebih dahulu. Oke, ini masuk ya 31.215.500. Oke, karena sudah masuk, kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Contohnya transaksi yang ini adalah contoh merubah order pembelian menjadi pembelian ya, atau bill ya. Jadi pada waktu sebelumnya kan kita sudah melakukan pemesanan atau order pembelian di tanggal 17 Januari.
kemudian ternyata sudah ada pengiriman barang ya pada tanggal 23 Januari. Ini berarti nanti kita merubah order pembelian yang tadinya tanggal 17 Januari menjadi bill atau pembelian di tanggal 23 Januari. Berarti pada tanggal 23 Januari sudah ada pengiriman barang, makanya kita akan ganti dari order menjadi bill. Caranya bagaimana? Berarti karena ini adalah pembelian barang ya, berarti kita ke purchase, kemudian kita klik enter purchase, kemudian kita pilih suppliernya DCHL terlebih dahulu, kemudian ini kita klik ya terkait dengan ordernya, muncul ya, ini muncul tampilan seperti ini, ada pilihan ya seperti ini, kemudian kita klik saja use purchase, akan muncul seperti ini order, ini langsung muncul ordernya ya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita rubah order menjadi bill ya, menjadi bill dengan klik billnya ya seperti itu. Klik ini ya billnya ya. Di sini kan ada payment, bill, receive item dan spell ya. Spell itu spelling. Kita klik bill. Oke, nanti akan berubah menjadi bill seperti ini. Kemudian kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 23 Januari. Oke, kemudian kalau sudah, kita pastikan semuanya sudah. Kemudian Ctrl R untuk melihat ya. Kalau sudah, berarti kita klik record ya. Spellingnya ignore all. Oke, nanti ada informasi, kita tinggal klik OK. Oke, nanti sudah jadi bill. Kemudian kita lanjut ke contoh terkait dengan retur pembelian ya. Ini terdapat retur pembelian, berarti nanti kita masuknya ke register ya, ke register seperti itu. Oke, ini pada tanggal 25 Januari diterima potongan sebesar 500.000. Oke, ini baru ada potongan pembelian ya. Jadi kita ke potongan pembelian dulu sebesar 500.000 dari DCHL. Potongan pembelian berarti kita masuknya ke pembelian purchase. Nah, karena ini masih potongan pembelian, masuk ke enter purchase. Formnya adalah bir, suppliernya adalah DCHL. Kemudian layoutnya karena ini potongan, kita pakainya layoutnya adalah miscellaneous lain-lain ya. Nanti karena kita akan menuliskan deskripsinya ya, jadi karena kita menuliskan deskripsi, kita pakainya miscellaneous ya, lain-lain ya. Jadi deskripsinya kita tulis sendiri. Potongan pembelian sebesar, kita menggunakan akunnya adalah 8.200. Sorry, 8.200 purchase discount ya. Ini ya, ada kalimat sendiri. Oke. Nanti jumlahnya berapa? 500.000. Pakai minus ya, karena ini kan akan mengurangi ya, 500. Potongan pembelian kan akan mengurangi pembelian seperti itu ya. Jobnya adalah 1. Kemudian tanggalnya tanggal 25. Jangan lupa tanggalnya 25 Januari 2014. Subtotal pay today kosong ya. Kemudian kalau sudah kontrol kategori A ya, kategorinya A jangan lupa. Kalau sudah kontrol R. Oke ya, ada diskon ya. Ini ya, ada diskon. Berarti ada hutangnya berkurang ya, karena ini kan pembelian yang sebelumnya ya, karena pembeliannya menggunakan kredit ya, maka hutangnya berkurang. Oke, trade creditor itu hutang ya. Kalau sudah, kalian klik record ya. Oke, spellingnya ignore all. Oke, kalau sudah, kita ke yang namanya retur ya. Ternyata ada retur. Kita klik ke command center, masih ke purchase, masih kita tinggal pilih klik register ya, purchase register. Kemudian kita tentukan tanggalnya tanggal 25. Oke, kita tanggal 25
bulan 1 2014. Oke, ini ada ya, muncul sebesar 500.000. Ini di sini bisa ke sini, bisa ke all purchase ya, nanti all itu nanti muncul semua, atau nanti ke return and bill nanti akan muncul sendiri seperti itu ya. Kemudian kalian klik register ya, klik registernya, ini sudah muncul. Kemudian klik untuk apply to purchase ya, ini disorot dulu. Kalau misalkan banyak pilihan, kalian pilih dulu, kemudian apply to purchase, kemudian ganti tanggalnya menjadi tanggal 25 Januari 2014. Kemudian apa yang akan kita ini adalah tanggal ini ya, tanggal 5 nya. Kalau sudah out of balance nya 0, kemudian kalian tinggal klik record. Oke, nanti no purchase ya, tidak ada kosong, seperti itu ya, terkait dengan returnya, untuk melakukan retur atau potongan penjualan, seperti itu ya. Kemudian lanjut terkait dengan masih sama ya, ini terkait dengan ini yang ini terkait dengan returnya, transaksi selanjutnya terkait dengan returnya. Kalau tadi kan masih potongan, potongan berarti masih tadi sama ya, menggunakan enter purchase dulu baru purchase register. Kalau retur kita ke enter sales, ada pengembalian ya, pada tanggal 27 Januari dikembalikan barang yang rusak 1 box LB dari PT Tawakal. Ada yang dikembalikan barangnya ya, 1 box, berarti kita ke sales, enter sale, ini retur penjualan ya. Kalau yang tadi itu contoh retur pembelian. Oke, sorry. Ini karena contoh retur penjualan, berarti kita maksudnya sales, ke enter sales, kemudian pilih customer-nya PT Tawakal, kemudian yang kembalikan adalah 1 box ya, berarti nanti ada minus 1. Kemudian barangnya adalah LB, kemudian jobsnya adalah job 1, kemudian kategorinya adalah A. Oke, kalau sudah semua tinggal klik record ya, pastikan sudah semua. Oke, kalau sudah klik record, ignore all, kemudian kita pilih menu register ya, ke sales, kemudian sales register, pilih return and credit PT Tawakal, kemudian kita klik apply to sales ya, apply to sales, kemudian kita klik yang di tanggal 15 ya. Oke, yang di tanggal ini diabaikan saja yang ini, kemudian out of balance nya adalah 0. Oke, kalau sudah diklik oke, ini nanti kan mengurangi di sini ya, mengurangi transaksi ini kan transaksi penjualan ya, si penjualan di tanggal 15. Oke, yang diretur adalah ini, kita klik record. Oke, sudah kosong ya. Kalau kosong berarti sudah selesai, itu terkait dengan retur ya. Jadi tadi udah ada contoh retur penjualan dan juga retur pembelian seperti itu, atau nanti sebenarnya bisa langsung ke purchase register kalau misalkan mau langsung di retur seperti itu. Oke, itu saja contoh-contoh terkait dengan transaksi, baik dari video sebelumnya transaksi pembelian, kemudian di sini ada transaksi pembayaran, kemudian ada transaksi pemesanan, kemudian ada transaksi retur serta pembayaran piutang. Oke, untuk video pembelajaran kali ini dicukupkan ya. Nanti silakan dicek kembali, jika ada pertanyaan bisa kita diskusi di grup WA ya untuk mahasiswa saya, atau nanti silahkan kalau ada yang lain ingin bertanya bisa lewat komentar di video pembelajaran ini. Oke, sekian.
sekian saja terkait dengan penjelasan ini. Di video pembelajaran kali ini kita cukupkan, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya terkait dengan penjelasan di transaksi yang berkaitan dengan bank ya, yaitu baik penerimaan uang, kemudian pengiriman uang atau transfer uang melalui bank, serta nanti akan ada kita belajar terkait dengan rekonsiliasi akun dan juga mengentry jurnal umum ya, seperti itu. Dan juga terakhir nanti akan ada analisis laporan keuangan dan juga bagaimana kita mengprint laporan keuangannya ya, seperti itu. Oke, saya cukupkan video pembelajaran kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.